Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kembali lagi dengan sesi ngobras sore hari ini bersama saya Zahra Tika Zalafi. Dan di sesi ngobras hari ini kita akan membahas tentang generasi Indonesia anti bullying. Ya, dari sini kan bullying itu sangat banyak gitu ya, sangat banyak terjadi khususnya di Indonesia, di sekolah-sekolah ataupun dimanapun gitu ya. Nah, untuk sesi sore hari ini kita ada narasumber yang kompeten sekali, yang ahli dalam bidangnya, yaitu Bapak Dr. Alif Budiono. Selamat datang Bapak Alif. Selamat sore Mbak Zahra. Ya, Pak Alif ini merupakan dosen dan sekretaris jurusan bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Dan beliau ini barusan saja meraih gelar doktornya dari doktor di bidang bimbingan dan konseling dari Universitas Semarang. Benar ya Pak ya? UNES. Universitas Negeri Semarang. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam tema pada sore hari ini, generasi Indonesia anti bullying, Pak Alif. Yeah. Jadi bullying di Indonesia ini kan sudah marak banget terjadi ya, sudah sering banget. Bahkan sampai ada yang bunuh diri dari korban bullying ini. Gimana Pak? Bullying itu apa sih sebenarnya Pak? Bullying kalau di Indonesia kan ya kita lebih senang dengan kata bully ya, atau mungkin kalau dengan konteks saat ini ya perundungan. Benar. Perundungan. Namun dari makna itu mungkin lebih familiar. Kalau bullying itu diartikan sebagai tindak kekerasan sebenarnya, tindak kekerasan. Jadi kekerasan antara orang yang membuli dengan orang yang dibully. Iya. Jadi kan jenisnya nanti akan macam-macam bullying itu. Betul. Jadi kalau saya asumsikan mungkin yang paling pas tadi kalau dengan bahasa baku ya, bullying itu juga sudah bisa dikatakan diterima dengan bahasa baku itu ya, membuli itu kan sudah di-Indonesiakan itu. Betul. Kalau di apa namanya, dalam jurnal-jurnal yang ada mungkin perundungan itu. Benar. Cuman kalau dalam bahasa-bahasa yang lebih familiar lagi di lingkungan kita, mungkin di lingkungan pendidikan, di lingkungan keluarga atau apa, itu ya tindak kekerasan itu. Benar, Itu karena bullying. memang untuk bentuknya sendiri kekerasan gitu ya, Iya Pak, ya? iya iya. Oke. Eee, nah, kenapa sih, Pak, bisa muncul bullying ini? Iya. Sebenarnya bullying itu sudah ada ya, sejak zaman dulu itu sudah ada. Iya. Kalau ditanya kapan sih munculnya bullying, menurut data yang ada saya belum pernah menemukan itu. Benar. Mungkin Mbak Zahra juga di jurnal-jurnal belum muncul itu Belum kan. ada ya? Iya, sejak kapan? Bahkan di zaman-zamannya Nabi dulu itu sudah ada gitu loh. Nah, kalau ditanya kenapa sih muncul bullying? Kalau asumsi saya karena dalam diri manusia itu kalau dikelompokkan, ini kan kita ada golongan Bet mayoritas, ada golongan minoritas, kemudian dalam teori psikologi ada yang superior, ada inferior. benar. Lah, asumsi saya ini karena di golongan yang superior tadi itu kan pasti inginnya menindas yang inferior. Mayoritas juga inginnya menindas minoritas. Yang Itu tidak sama dengan dirinya gitu ya, betul, Pak? iya, asumsinya kalau dia merasa lebih kuat sih. Nah, apalagi kalau dia sudah merasa menjadi, kekuatan mega power itu tadi kan. Nah, itu kan pasti golongan bawahnya ingin ditindas. Mungkin asumsi saya itu munculnya bully akan seperti itu, termasuk dalam, pergaulan anak-anak zaman sekarang kan. Kalau dia itu punya, kelompok di situ, punya kelompok di situ, apalagi kelompoknya itu besar, dan ada yang kelompok kecil, ya inginnya kan pasti menindas. Munculnya bully itu ya diasumsikan di situ, gitu. Oke. Mereka tidak sama, mereka kekuatannya tidak sama dengan Betul, kita iya gitu iya ya, iya. mereka lebih lemah gitu ya, Iya Pak, ya? iya. Oke, tadi Bapak menyinggung jenis-jenis bullying itu ada banyak. Iya iya. Apa saja sih, Pak, jenis-jenis bullying itu? Oke, terkait dengan perundungan atau kekerasan, bullying, itu yang pertama secara fisik ya, secara fisik itu.
mungkin hanya iseng saja, kita jewer temen, kemudian nendang temen, cubit temen, itu juga termasuk bullying, kekerasan itu. Jadi secara fisik itu. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua secara verbal. Jadi kita ngomong kepada teman yang nanti sekiranya bisa membuat teman itu tersinggung, sakit hati dan macam-macam itu. Kalau dalam lingkungan sekolah mungkin di zaman saya dulu itu kita manggil dengan sebutan orang tuanya. Oh. Padahal saya dulu juga belum tahu ini termasuk bullying apa tidak kan. Oh, iya. Jadi saya sadar bahwa itu bullying kan baru sekarang gitu loh. Kita sering memanggil mungkin si A, namanya si Fulan, tapi kita panggil dengan nama orang tuanya gitu kan. Bahkan sampai anak itu minder, kemudian besoknya nggak sekolah, atau mungkin nervous ketemu sama ini, itu kan itu tadi, hanya ucapan verbal itu loh. Iya. Jadi yang harusnya dia dipanggil si Fulan, tapi kita manggilnya dengan nama orang tuanya. Nah, ini dari segi verbal. Verbal. Kemudian jenis yang lain relasional. Itu contohnya bahwa dengan cara mengasingkan gitu loh. Jadi ada teman kita cuekin, tidak pernah kita ajak ngobrol gitu kan. Kemudian Kucilkan gitu dikucilkan, ya? ya betul, kita kucilkan, itu juga bentuk bullying. Akhirnya kan Atau dia bentuk WhatsApp grup tapi dia nggak dimasukin grup betul, gitu ya, bisa Kak, ya? seperti itu gitu loh. Atau mungkin dia dimasukkan grup, tapi dia komen, itu kita yang lain kompak, jangan ditanggapi komen dia, Oh, gitu. ya kan? Iya, Itu kan bisa sama bisa aja bisa. kita masukkan tapi kita kucilkan. Iya. Nggak ada yang Nggak ada yang mengajak dia, menanggapi. nggak ada yang menanggapi. Lah itu kan sakitnya di sini kan Iya. gitu kan. Lah itu kalau dia tidak siap mental, ini kan ada apa dengan diri saya? Semua orang kok tidak mau menyapa saya, semua orang tidak mau menghiraukan saya gitu kan. Lah Menyalahkan diri betul, lah sendiri. ini dalam relasional atau sosial itu juga termasuk bentuk bullying. Kemudian yang keempat yang lagi tren itu cyberbullying. Jadi Oh. bullying itu lewat media gitu kan, apalagi saat ini di era pandemi ini semua anak bisa dikatakan yang sekolah mayoritas semua sudah pegang HP kan. Iya. Lah kadang kita menyalahgunakan HP itu, apalagi anak sekarang, ya mungkin tidak hanya anak sekarang ya, kita saja kalau buat akun email itu kan kadang tidak dengan nama kita Iya. yang lengkap itu. Nama Ya, palsu. nama palsu gitu Akun loh. palsu Akun gitu ya? palsu gitu. Dari akun palsu itu kemudian kita bisa gunakan untuk membuat Facebook atau apapun itu, dari itu kita bisa iseng-iseng untuk menggoda yang lain. Lah Betul. inilah cyberbullying yang sekarang Oke. lagi marak. Dan korbannya sebenarnya sama tidak sama sebenarnya. Sama antara tadi yang bullying secara kekerasan, secara langsung, kemudian bullying secara verbal maupun itu sebenarnya korbannya juga indikasinya sama sebenarnya. Berarti yang minoritas, yang terlihat lemah seperti Iya itu ya, Pak, iya ya? iya, Itu betul. menjadi sasaran empuk Iya, walaupun di cyberbullying. betul, iya. Cuman hanya caranya saja yang berbeda. Oke. Iya, caranya yang berbeda. Kalau sekarang kan kita mau menyakiti tapi lewat jari kita gitu. Betul. Kalau yang konvensional kan kita menyakiti langsung ketemu langsung, kita gertak langsung di Iya, situ, kita palak di situ gitu kan, itu. Iya, Tapi kalau sekarang modelnya lewat media. Baik. Untuk respon, terhadap bullying, tadi kan, orang-orang yang minoritas, orang-orang yang lemah itu respon, kadang kan kita kalau dengar ada anak-anak, ngejek-ngejek temennya gitu, "Ah, gitu aja baper, gitu aja, sensi," gitu. Iya. Itu bagaimana, Pak? Apakah itu memang, reaksi yang dimunculkan atau kita harus menyetujui itu gitu atau bagaimana? Iya, betul. Biasanya orang yang melakukan bullying begitu melihat korbannya sudah mulai, "Ah, kena dia, kena bullying saya," gitu kan. Biasanya kan dengan kata-kata itu tadi, sok dia itu tidak, apa namanya, dengan kata-kata dia ingin, mengatakan, "Lah masa gini aja dimasukkan hati," Iya, gitu kan, heeh. ya, "Masa gini aja baper," Kan gitu. hanya bercanda Hanya gitu. bercanda gitu kan. Itu hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang pelaku gitu. Mhm. Tapi bagi si korban, itu kan harusnya kita bisa mengalihkan perhatian itu agar tidak berlanjut proses bullying itu tadi, tidak berlanjut gitu. Ya, dengan cara mengalihkan, perhatian, mengalihkan konten apa yang diobrolkan tadi. Karena kalau tidak, itu kan mengarahnya ke bullying itu tadi terus, Oke. gitu. Atau mungkin dia bisa mencari bantuan dalam ngobrol itu, gitu loh. Mhm. Minta bantuan sama teman yang lain dengan asumsi nanti bantuan itu supaya tidak malah membantu untuk membuli,
tapi membantu dia supaya tidak dibully lagi. Nah, Oke. proses bantuan itu juga juga penting di situ gitu loh. Oke. Oke, kalau tadi cara mensikapi kita kalau, kita sendiri jadi korban bullying nih, Pak. Betul. Jadi, kalau sekarang kan pandemi semua internet gitu ya, Pak, Mhm. ya. Misalnya kita bikin suatu konten gitu, lalu ada yang komentar, "Ih, kok gitu sih, nggak profesional banget gini gini gini." Nah, itu bagaimana, Pak, kita cara mensikapinya, kalau kita jadi korban? Oh iya, berarti ini sudah mengarahnya ke cyber ya? Iya, heeh Iya, heeh. arahnya ke cyberbullying kan? Iya. Iya. Terkadang gini, kadang kan kita itu kan terlalu sensitif ya. Jadi rata-rata korban korban cyber, terutama cyberbullying itu terlalu sensitif gitu loh. Mmm. Begitu ada WA masuk ke kita masukkan hati gitu, akhirnya kita menanggapi itu, "Ih, itu kok orangnya gitu banget sih sama saya?" Gitu. Nah. Tapi sebenarnya yang melakukan bullying itu terkadang juga mereka nggak punya maksud seperti itu, hanya iseng-iseng aja. Nah, akhirnya dari sini kan yang satu itu benar-benar menanggapi, tapi yang sini merasa itu hanya iseng-iseng saja. Akhirnya ini tidak ketemu gitu loh, tidak ketemu. Maka untuk mensikapi yang seperti ini, salah satunya itu kan kita harus bersikap tenang. Itu yang pertama, kita tenang. Kemudian yang kedua, selain tenang, coba deh eee, kita bisa kaji di situ. Kita bisa kaji di situ. Ini maksudnya apa sih? Karena dengan tenang itu kan akhirnya kita bisa mengkaji di situ. Atau kemudian yang ketiga, kita abaikan di situ. Kita abaikan. Kemudian setelah kita abaikan, kan dia kesal sendiri kan akhirnya kan. Ini saya WA berkali-kali terkait dengan ini, nggak direspon. Ya toh, kita Nggak cuekin ada aja, tanggapan nggak ada gitu ya, Pak, ya? tanggapan gitu. Udah kita cuekin aja. Itu juga penting di situ. Atau kemudian yang keempat, kita kumpulkan bukti-bukti itu. Sekarang kan gampang kan. Iya. Jadi kalau mereka menteror kita setiap hari, itu memfitnah kita tinggal screenshot aja. Mhm. Kita kumpulkan bukti-bukti itu. Kalau memungkinkan ini, karena tidak semua orang itu berani bersikap seperti ini. Nanti yang kelima, yaitu melaporkan. Itu melaporkan. Karena, keberanian untuk melaporkan, tidak semua orang itu berani, Iya, ya. betul. Begitu kita disakiti, apalagi ini misalnya tadi kita akan membahas tentang remaja tadi ya. Posisi yang namanya remaja itu kan rata-rata mayoritas anak SMP, SMA kan, SMA, SMP, SMA. Lah kalau melapor, lapor ke mana gitu loh. bener. Kadang mereka sudah berpikir berkali-kali, kalau saya lapor guru BK nanti ada apa-apa, kemudian guru BK memanggil teman saya membuli, jangan-jangan nanti di jalan Iya, di malah belakangnya dia betul, malah iya. malah Maka tambah gitu ya, Pak, iya, ya? jadi keberanian untuk melaporkan ini juga perlu kita pupuk ini, Mmm. pada anak-anak kita, pada, anak remaja kita, generasi kita gitu loh. Jadi termasuk tadi, kita, bersikap tenang, kemudian kita bisa mengabaikan, kemudian kita mengumpulkan bukti, ini hanya jalan jalan satu-satunya untuk mengantisipasi itu gitu loh. Jadi pelaku-pelaku bullying itu ya sekali-kali biar disadarkan, karena kalau tidak, kalau orang yang melihat perilaku bullying itu kita biarkan, jangan-jangan kan seperti standar moral. Moral itu kan sifatnya kan netral ya, Mbak, ya, netral. Iya, Kalau ada anak kecil duduk di atas meja, kalau tidak kita ingatkan, jangan-jangan mereka taunya duduk di atas meja itu boleh. boleh gitu loh. Lah, termasuk bullying, kalau saya manggil teman saya dengan sebutan orang tuanya, atau mungkin dengan apa yang melekat dalam dirinya, "Oh gendut," kita panggil gendut, kan gitu kan. Iya. Kalau ini tidak diingatkan sama orang tua, sama guru, atau sama siapa saja, jangan-jangan ini dianggap legal, Mmm. tidak melanggar norma. Mereka merasa benar gitu Betul ya, Pak, ya? betul, mereka merasa benar lah, termasuk perilaku bullying akan seperti itu. Nah, maka kepedulian tadi guru, jadi seandainya ada yang melapor, ini juga perlu direspon. Jadi tidak Mmm. hanya sekedar, "Alah masa gitu aja kamu baper," gitu Iya, kan, benar. "masa hanya digitukan saja terus kamu sakit hati." Lah, Betul. guru itu juga harus tahu itu loh, ini kalau kecil dibiarkan, jangan sampai si pelaku itu merasa bahwa bullying itu Dibolehkan gitu dibolehkan, ya. akhirnya kan seperti itu aja. Dimaklumi seperti Betul, itu ya, iya, Pak, yang ya? yang nggak boleh kan di situ, Iya. mulai dari yang paling kecil. Mhm. Tadi, contoh tadi yang saya sampaikan, ada temen memanggil, "Eh kurus, eh keriting sini." Ini Hitam harus gitu ya, ya Pak, ya? betul, ini harus segera diingatkan kan gitu kan. Iya, Karena kalau bener bener. tidak, ini merasa tadi Kan keterusan. akan keterusan Mhm. bahwa dia itu melakukan bullying dan ini harus di-stop.
Intinya kan di Oke. situ, Mhm. gitu. Pak, tadi kan ada Bapak, bilang maksudnya kadang, tidak sengaja seperti itu. Kadang, kita melontarkan sesuatu yang, menurut kita bercanda, Iya, tapi menurut orang yang kita, atau si penerimanya itu dia melukai gitu atau, dia masuk ke hati gitu. iya, Nah itu, batasannya di mana sih, Pak? iya, Kalau, sampai kita bisa sebut itu bullying? iya. Jadi sebenarnya batasannya itu sebenarnya pada orang yang menerima itu tadi Mmm, sebenarnya. Tapi juga harus kita kita padukan ya dengan apa yang menjadi standar norma yang mhm, ada di tempat tempat tersebut, kan gitu kan. Kalau terkait dengan norma ya, ya mohon maaf ini dengan bahasa yang kasar ya, orang ngomong jancuk di daerah wetanan iya, Surabaya itu kan hal biasa. iya, Tapi mungkin di daerah kita yang Jawa Tengah ke sini, ini kan keras sekali. mhm, Ini kan keras sekali kan. mhm. Maka standar norma itu juga perlu berlaku di situ. Dan juga tingkat sensitivitas orang itu kan berbeda-beda, Mbak. Betul, Iya kan? Ada orang yang seneng dipanggil dengan gendut, ya memang saya gendut, mhm. kan gitu kan. Dia Dia bangga di situ, menerima gitu dia ya? menerima gitu kan. Tapi itu nanti ketemu kalau itu diterapkan sama orang lain, ini belum tentu dia seneng, Mhm. gitu. Saya itu nggak seneng dengan sebutan gendut. Saya nggak seneng dipanggil keriting atau hitam, saya nggak seneng di situ. Maka, norma, standar ini beda-beda. Maka Oke. oleh karena itu yang paling pas ya, kita kalau mau manggil teman ya kita dengan sebutan apa yang ada dalam dirinya, itu kan paling pas di situ, paling aman di situ. Mhm, Nah, oleh karena itu bahasa empati, kontrol diri itu penting di situ supaya kita itu terhindar dari perilaku bullying. mhm. Jadi kalau kita mau manggil si A dengan sebutan gendut gitu, kita coba berempati, kira-kira nanti dia seneng nggak kalau saya panggil seperti itu? Kita gunakan kontrol diri kita. Ya kalau saya panggil itu seneng nggak? Kita kan bisa mempertanyakan itu pada diri kita Iya, sendiri. heeh. Maka paling aman ya kita sebut aja nama dia. Oke, Itu kan heeh. sebaik-baik itu kan menyebut nama dia kan, Iya, bukan kecuali kalau memang dia pesen, namanya ini, tapi saya paling tapi seneng kan iya, dipanggil dengan nama ini, misalnya betul, gitu, betul, betul. kalau Tidak ada sesuai pesanan. dengan nama panjangnya gitu ya? Iya betul, kalau itu sudah Oh, sudah sudah terbiasa. sudah terbiasa itu enak, tapi kalau tidak terbiasa, coba kita semuanya saja untuk belajar itu tadi yang namanya empati, menanyakan pada hati nurani, kemudian kontrol diri, menghormati orang lain, itu juga dalam rangka untuk menghindari perilaku bullying. Bullying. Baik kita nanti yang kadang tadi yang ditanyakan secara spontan Iya, gitu, mhm, maupun bagi si, korban bullying. Karena kan menerima. rata-rata orang yang menjadi korban bullying, itu berdasarkan penelitian, dulunya dia menjadi orang yang Pembuli. melakukan bullying, Oh, dulunya kan dia menjadi korban korban. bullying, ya kan. Nah, Jadi dia, ya kayak, ya balas dendam gitu betul ya, Pak, betul, ya? iya kalau dalam teorinya Freud itu kan itu dalam bentuk untuk pertahanan diri ya, Betul, untuk defense pertahanan diri. mechanism gitu Iya ya? betul, untuk pertahanan diri akhirnya dia membalikkan itu kan. Mhm, Kalau mhm, saya menjadi orang yang lemah saya akan tertindas, mhm. maka saya harus menjadi orang kuat. Lah, begitu dia di-bullying, saya harus bisa balas untuk membuli. Membuli Lah akhirnya kan kembali gitu akhirnya ya? nggak ada selesainya ya ini saling Jadi membuli. circle-nya muter terus ya, Pak, ya? Betul, iya, maka, ini yang harus dihentikan itu kan Mhm. di situ kan gitu, Nah, apal heeh. Nah, cara penghentiannya gimana nih, Pak? Dari, siapa yang bisa menghentikan ataupun bagaimana cara menghentikannya gitu, gimana, Pak? iya, oke. Terkait dengan itu, ini tanggung jawab besar semua ya, tidak hanya pada diri kita, tapi juga bagi orang tua, bagi pendidik itu penting maka di situ. Apalagi background kita ya Mbak Zara sama-sama dari background konseling, Iya, betul. psikologi, maka pendidikan kita nanti kepada generasi kita, rasa empati itu penting. Coba kita ajarkan sama generasi kita bagaimana sih rasa berempati. Mmm, Tadi saya sampaikan, kalau saya kira-kira yang seperti itu dipanggil itu pada diri saya, kira-kira nanti sakit hati tidak? mmm, Kalau memang itu sakit hati, ya kita jangan melakukan itu pada orang lain. Empati kan di situ, kita bisa iya, merasakan di situ. Kemudian coba deh kita tanyakan sama hati nurani. Itu kita kembalikan lagi kepada hati nurani kita. Kira-kira kalau kita diperlakukan seperti itu, nanti rasanya seperti apa sih? mau nggak Iya, gitu? mau tidak? Kan bertentangan juga kan. Nah, Betul, betul. kemudian kontrol diri itu penting. Maka hal termasuk empati, hati nurani, kontrol diri, terus juga menghormati orang lain. Nah, laki-laki ini kan kembali kepada pelajaran kita saat SD, SMA gitu kan, apalagi nanti di teman-teman kuliah, Mhm,
Itu kan rasa empati, menghormati, kontrol diri ini juga perlu kita singgung lagi lah pada generasi-generasi kita. Ini yang paling penting. Jadi Oke. untuk bisa menghindarkan dari perilaku bullying, maka saya rasa hal itu yang perlu kita tanamkan dalam generasi kita. Justru dari pendidikan mungkin ya Pak Iya, ya, yang betul bisa betul masuk betul, iya. untuk memasukkan empati, Mhm, lalu, kontrol diri dan iya menghormati orang lain, itu mungkin dari pendidikan, justru dari pendidikan, tingkat bawah gitu ya, iya dari TK, SD, sampai iya dan juga perguruan tinggi. Peran orang tua juga penting, jadi nanti sinkron. Jadi kan percuma kalau sekolah sudah menanamkan seperti itu, tapi kalau di rumah putus Oh gitu loh, iya, iya kan? di Di rumah rumah dia ngelihatnya yang seperti itu iya gitu ya? betul, melihat orang tua kan model ya, Mhm mhm, orang tua kan model. betul, Ya jangan sampai juga orang tua nanti ayah membuli ibu, ibu membuli ayah, itu iya. juga nggak boleh, gitu. Jadi biar sinkron antara kutub di sekolah, kutub di rumah, dan juga mohon maaf di masyarakat. Jadi 3 kutub ini memang harus serasi. Oke. Jadi biar biar si remaja, si anak itu tadi benar-benar dia berasal dari lingkungan yang bebas bully, di situ nggak ada yang namanya bully-membuli. Oke. Itu kan cara menghentikan berarti dari, pendidikan, bisa dari diri sendiri justru ya, Iya, lalu dari lingkungan dan orang tua. Nah, kalau dari segi hukum sendiri Pak, apakah sudah ada, undang-undang atau peraturan yang mhm, mengatur tentang, bullying, khususnya cyberbullying iya. ini Pak? Kalau terkait dengan undang-undang sampai saat ini saya belum mendengar ya, atau Mhm. mungkin saya ya yang tidak mengamati itu. Namun setahu saya bahwa cyberbullying itu hanya diatur di Undang-Undang ITE. Ya, Oh, Undang-Undang ITE dan juga ditambah lagi terkait dengan, bahasanya itu yang tidak mengenakan itu ujaran ujaran kebencian. Iya, ujaran kebencian. Jadi hate hanya speech ya? betul, hanya di Undang-Undang ITE sama ujaran kebencian. Jadi Mmm, makanya, bagi teman-teman yang menjadi cyberbullying, kalau ini mau melapor ya, sekarang kan negara kita sudah menyediakan kontak, polisi, iya polsek betul. itu kan. Bukti-bukti itu penting. Maka Mhm. tadi kumpulkan bukti itu penting. Kita hanya sekedar men-screenshot atau apa itu penting gitu. Dan juga kita bisa harus mengenali akun-akun palsu, Palsu. akun-akun yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Yang Nah, mana yang palsu, yang mana yang iya asli. betul. Kalau ketemu itu ya kita abaikan saja. Ngapain kita Oke ngurusi orang yang ya kan tidak oke, tidak bertanggung jawab kan itu. betul betul. Oke, berarti selama ini hanya ada Undang-Undang ITE dan ujaran kebencian yang Iya. menjadi dasar untuk kita apabila mau melaporkan Melaporkan. cyberbullying Iya ini, betul. tentunya disertai dengan bukti Bukti, gitu ya, Pak, ya? iya. Oke, untuk yang terakhir ini, Pak, apa sih yang perlu ditingkatkan gitu untuk menghindari bullying baik di sekolah maupun di, sosial media? Oke. Jadi kalau yang perlu ditingkatkan terutama dari rumah ya. Dari rumah tadi yang saya sampaikan, pendidikan di rumah itu penting di situ. Jadi kita siapkan dari segi intelijensi orang tua itu, kita misalnya di situ. Unsurnya kan macam-macam untuk menunjang otak itu bagaimana. Kemudian dari segi fisik, kesehatan itu juga penting. Karena imbasnya jangan-jangan nanti menjadi psikosomatik kan, Mbak. Oh, Jadi iya iya, gara-gara dia dibully, terus stres, kemudian merambah ke somanya. betul. Maka unsur fisik itu penting, nutrisi itu penting dari orang tua. Kita siapkan anak kita sebelum sekolah itu ya, ya minimal sarapan, kemudian nutrisinya terpenuhi di situ. Itu kan dalam rangka juga untuk pencegahan tadi. Jadi biar mereka itu fisiknya itu kuat, Oh, kan di situ kan, iya. fisiknya Biar nggak kuat. lemah gitu ya, Pak, ya? Betul, iya fisiknya itu kuat. Karena orang yang akan ditindas, dibully kan pasti melihat fisik yang lemah kan? Betul betul. Iya, jadi kalau sudah kelihatan fisik kuat, kan orang yang membuli pikir-pikir, ya kan? Itu. Nggak Kemudian berani dia ya? iya, kalau dari sekolah tadi, Mhm. pendidikan yang terkait dengan bagaimana cara menghormati, kemudian, hati nurani, empati, itu perlu ditingkatkan di situ. Jadi ini harus harus disinkronkan di situ, ini menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, kemudian keluarga, dan juga masyarakat, Baik, gitu. dari semua aspek Iya, kehidupan betul. si anak maupun si orang tersebut ya, Iya Pak, ya. iya, Itu harus ditingkatkan bagaimana kita bisa menghormati orang lain agar kita sebelum ngomong itu harus dipikir dulu dipikir gitu, ya, apakah itu heeh. menyakiti atau Iya, kalau tidak. dalam cyberbullying kan sebelum kita Mengetik sharing, iya,
kita saring dulu, katanya kan Oh gitu. iya betul. Saring kemudian sharing, Sharing, ya lebih yang iya. lebih familiar kan gitu kan. Mhm. Saring, sharing, intinya kan di situ. Oke oke. Oke, eee, seru banget perbincangan kita tentang, bullying di sore ini ya, di mana kita yang paling marak itu cyberbullying sekarang apalagi, sejak pandemi ini, muncul seperti itu ya, internet sangat sangat banyak digunakan di, Indonesia khususnya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan, menghormati orang lain, lalu kontrol diri, lalu empati ke orang lain sebelum kita sharing atau sebelum kita berbagi harus kita saring atau kita filter terlebih dahulu. Begitu Pak Alif, mungkin untuk perbincangan kita cukupkan sampai sini Pak Alif. Terima kasih Mbak Zara. Iya, oke teman-teman, jadi begitu untuk perbincangan kita sore hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk, kita semua. Jangan lupa kita ada ngobras setiap hari, jam 5 sore di, kanal YouTube Fakultas Dakwah setiap harinya jam 5 sore silahkan ditunggu. Oke, sekian dari kami. Saya Zahra Tika Zalafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi